Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat pengayoman, kembali lagi bersama dengan podcast Kisah Kita, kenal sama hukum dan HAM Kalimantan Timur. Untuk podcast kita hari ini, kita akan membahas terkait dengan partisipasi Kementerian Hukum dan HAM dalam kegiatan Temu Bisnis tahap ke-6. Seperti apa sih Temu Bisnis tahap ke-6 tersebut? Untuk itu, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Bapak Sofyan Esos SHMH. Selamat datang Bapak Sofyan. Terima kasih Bu Yuli, selamat berjumpa kembali dalam podcast kita ini. Sehat-sehat, tetap semangat dan tetap bahagia. Siap. Gimana Pak kabarnya? Kayaknya Bapak selalu semangat ya Pak? Selalu semangat terus dan harus selalu bahagia karena akan menambahkan imun kita ke depan nanti dan akan memberikan gerak yang lebih jelas lagi dan lebih semangat lagi dalam mencapai tujuan hidup ini. Siap. Harus tetap sehat dan semangat. Betul. Baik Pak. Ini tadi di awal saya sudah menyampaikan akan ada kegiatan Temu Bisnis tahap ke-6 yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan. Seperti apa sih Pak Temu Bisnis tahap ke-6 ini? Baik, terima kasih Bu Yuli. Jadi memang ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita lakukan. Karena memang dengan adanya Temu Bisnis ini yang pada saat ini akan dilakukan mungkin mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Agustus. Pelaksanaannya di Jakarta Expo, salah itu nanti. Jadi ini dalam rangka menyongsong kegiatan itu, kami sangat merespon sekali pertemuan bisnis tahap 6 ini dengan digabungkan dengan ICAF, yaitu Indonesian Catalog Expo dan Forum, dengan mengangkat tema yang sangat luar biasa. Apa tuh Pak temanya? Ini yang memang kita harus kita pikirkan dalam-dalam dan harus kita implementasikan. Siap. Temanya itulah Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, wujudkan kemandirian bangsa. Tentu dengan kita belanja produk dalam negeri, kita pasti mandiri. Karena apa? Ekonomi berputar, tidak stuck di situ aja. Uang akan berputar di dalam negeri, tidak akan lari ke barang-barang produk import yang akan dibayar ke luar negeri. Benar. Ini adalah salah satu manfaat yang kita peroleh. Dengan demikian rakyat Indonesia bisa menjadi lebih sejahtera lagi. Mungkin itu yang saya maksud Bu Yuli. Siap. Berarti dasar pelaksanaannya ini apa saja sih Pak? Nah ini tadi merujuk pada hal-hal tersebut di atas gitu kan. Tentu dalam suatu kegiatan, pelaksanaan kegiatan itu ada dasar hukum, pijakan, payung hukum yang harus kita taati. Melihat dari Undang-Undang 3 tahun 2014 tentang perindustrian, ini mencakup tentang produk dalam negeri. Siap. Kemudian ada lagi Impres 2 tahun 2002 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, usaha mikro, koperasi, kecil menengah, bangga pada buatan Indonesia. Nah, pada kegiatan ini tentu dalam pertemuan bisnis ini ada tujuan yang harus dicapai di situ. Jadi ingin kami jelaskan Bu Yuli bahwa di sini tujuan dari pelaksanaan Temu Bisnis tahap 6 ini yang disondingkan dengan ICAF tadi, Indonesian Catalog Expo dan Forum, itu adalah memfasilitasi dua individu yang berbeda. Maksudnya pertemuan antara instansi pemerintah dengan pelaku usaha pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi ketika pemerintah, kementerian, lembaga mengadakan suatu kegiatan pembelian produk-produk melalui anggaran DIPA mereka, RKKL masing-masing, itu diupayakan harus membeli produk dalam negeri sesuai dengan instruksi Pak Presiden tadi. Benar. Baik, terus Pak, selain memfasilitasi pertemuan antara instansi pemerintah dengan pelaku usaha nih Pak, misi baru apa sih Pak yang akan dibawa dalam kegiatan pertemuan ini? Baik, tentu dalam suatu kegiatan dia ada hasil dan ada yang terbaru dan terbarukan di situ. Siap. Jadi Temu Bisnis ini yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kementerian Keuangan itu membawa suatu misi baru. Siap. Yaitu penggunaan kartu kredit pemerintah domestik dan penerapan kebijakan penggunaan kartu kredit pemerintah. Yang mana nanti itu ada reward and punishment-nya ketika tidak kita lakukan. Karena memang antara pemerintah dengan pengusaha itu harus padu.
Siap. Sehingga kalau pemerintah memperhatikan produk dalam negeri pengusaha lokal dan membeli hasilnya, nah tentu di sini akan bergeliatlah ekonomi tadi. Bertemulah dua pihak yang tadi antara kementerian Instansi lembaga, instansi pemerintah dengan dengan para pelaku pelaku usaha. usaha tadi, Bu Juli. Siap, siap. Berarti pelaksanaan ini tadi tanggal 3 sampai 5 Agustus ya, Pak ya? Betul, betul, Di betul. Di Jakarta International Expo Expo, betul, Kemayoran. betul. Jadi kalau ada waktu Bu Yuli boleh main ke sana ya. Boleh Tapi ya, Pak ongkos ya? sendiri nanti. Siap, siap. Pak, nanti di sana apa aja sih Pak kegiatannya itu, Pak? Oh, di sana banyak sekali kegiatannya. Siap, siap. Jadi artinya di sana akan dilakukan kegiatan temu bisnis. Jadi antara pengusaha lokal dari Sumatera, pengusaha lokal dari Kalimantan Timur, dengan semua pihak akan bertemu di sana. Oh, siap. Membahas pertemuan bisnis apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang kira-kira pemerintah butuhkan untuk keperluan kementerian lembaga. Oh, siap. Nah, sehingga akan terwujudlah pertemuan tadi, saya katakan antara pemerintah dengan pelaku usaha tadi. Benar. Selain itu ada juga pameran yang dilakukan oleh teman-teman dari UMK, kemudian dari pengusaha-pengusaha lokal pokoknya yang ada di seluruh Indonesia. Yang lebih menarik lagi ada pojok konsultasi. Oh. Jadi nanti kalau bertanya, Pak ini kok barangnya nggak spek begini gitu kan, Iya, Pak ini kok begini. Nah di situ timbul nanti saran kritik dari masyarakat untuk perbaikan ke depan produk dalam negeri ini sehingga bisa menyamai produk sama luar gitu ya, Pak ya. minimal Kualitasnya. sama lah gitu kan, Siap. tidak bagus-bagus amat. Nah, ditambah lagi satu kegiatan. Setelah itu tentu dilakukan suatu seminar membahas tentang produk dalam negeri yang akan digunakan oleh pemerintah seperti apa. Tentu dalam seminar ini kita harus mengimplementasikan isi seminar tadi. Benar. Apa sih sebenarnya? Nah, disinilah perlu perhatian daripada pemerintah khususnya, apakah LKPP, apakah Kementerian Keuangan, Kementerian Kumham juga melihat endingnya tadi. Siap. Apa yang disimpulkan dari seminar tadi? Apakah KL membutuhkan barang merek ABCD? Kemudian speknya seperti apa sehingga tidak kalah dengan produk lokal. Kalaupun ada kurang-kurang misalnya, ya tentu kita harus memaklumi dengan keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan pemikiran kita, masyarakat Indonesia belum bisa menyamai dengan produk-produk impor. Namun kita berusaha kuat, berusaha keras agar bisa bersaing dengan barang-barang impor dimaksud. Jadi kita kembali ke artinya tadi saya katakan tema tadi, artinya benar. bangga Menggunakan memakai produk buatan Indonesia. Siap. Itu Yuli. Siap. Berarti keren ya Pak ya, acara ini beragam ya Pak ya. Pasti, saya pun kalau ada kesempatan akan hadir ke sana. Saya akan borong itu semua barang-barang UMKM itu kan, saya akan bawa pulang ke tempat kelahiran saya bawa ke Kalimantan Timur. Saya akan perkenalkan dengan teman-teman di sini, dengan Forkompinda, dengan Pak Gubernur dan semua kolega-kolega agar ini loh produk-produk kita yang dihasilkan. Nah, kalaupun dapat dalam seminar ini pun dalam kegiatan ini, saya berharap sekali kiranya dalam kegiatan temu bisnis ini bisa mengundang semua pihak stakeholder. Utamanya kalaupun dapat para gubernur, bupati, wali kota, kepala-kepala dinas semua agar bisa memahami sepenuhnya dan mengerti, bisa mengimplementasikan bahwa memang produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri. Sehingga ekonomi kita akan bangkit, Bu Yuli. Siap. Berarti Pak nih nanti harapannya seperti apa nih dari setelah kegiatan temu bisnis tahap ke-6 ini? Jadi kalau kita melihat outputnya nanti setelah diadakan temu bisnis ini yang besok akan dilaksanakan 3 sampai 5 itu tersosialisasikannya penggunaan kartu kredit pemerintah domestik dalam belanja pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi memang kartu kredit pemerintah ini yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan wajib dipakai. Dan kita pun sesuai dengan instruksi Presiden menggunakan produk dalam negeri untuk KL minimal 95%.
95%. Kalau enggak itu kita kena punishment, gitu kan. Nah itu salah satunya. Tentu dengan kita menggunakan produk dalam negeri 95%, kita akan dapat reward. Dan alhamdulillah sepertinya kemarin itu Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam kategori terbesar kedua sepertinya, penggunaan PDN sesuai dengan penilaian dari Kementerian Keuangan. Berarti memang sesuai sama semangat Kemenkumham ya Pak ya. Betul. Jadi outputnya satu, terpersonalisasikannya pun kartu kredit pemerintah, kedua lagi terpromosikannya barang substitusi yang dapat menggantikan barang impor tadi. Namun saya berharap kiranya uluran tangan pemerintah melalui kementerian lembaga yang kompeten untuk membina sumber daya manusia, kiranya pengembangan ilmu teknologi itu dapat diperkuat lagi kepada SDM yang ada di Indonesia. Apalagi saat ini generasi Z kan cepat sekali menerimanya. Iya, benar, tentu dengan adanya campur tangan dari pemerintah nanti melalui kementerian lembaga terkait untuk membina SDM tadi, menyiapkan tempat-tempat kerja, menyiapkan tempat-tempat untuk melakukan penelitian, sehingga akan menghasilkan suatu produk yang sangat luar biasa nantinya. Jadi saya berharap pada kesempatan yang baik ini, dan saya menghimbau kepada semua masyarakat, jangan malu memakai produk dalam negeri. Kita harus bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Kita harus memakai itu semua, dan kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita bangga menggunakan produk dalam negeri. Demikian Bu Yuli. Baik, terima kasih Bu Yuli Bapak. bangga nggak nih pakai produk dalam negeri? Bangga dong. Itu saya sepatunya dalam negeri apa luar negeri? Ini sepatunya dalam negeri Oh, Pak. dalam negeri. Dalam negeri. Saya dalam negeri semua nih. Ini dalam negeri. Ini buat dalam negeri semua. Wajib saya bangga dengan luar negeri, dengan menggunakan produk dalam negeri. Siap. Baju semua dalam negeri semua. Tidak kalah kok. Benar. Tidak kalah kerennya ya Pak ya, desain-desain di betul. produk UMKM kita. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Sofyan atas informasinya terkait Temu Bisnis tahap ke-6 ini, dan kami berharap mungkin untuk para pendengar nanti bisa, kalau ada waktu dan kesempatan, bisa hadir di G-Expo Kemayoran Jakarta untuk mengikuti Temu Bisnis tahap ke-6, melihat pameran, ada talk show, seminar, dan pojok konsultasi di sana. Satu hal lagi Bu Yuli, Siap. saya akan menegaskan, menggarisbawahi khusus kepada generasi muda, generasi apa namanya itu? Generasi Z. Jangan malu pakai produk dalam negeri. Siap. Karena adik-adik lah, teman-teman yang generasi Z inilah yang merasa wah nggak pede, gitu Kurang kan. keren gitu ya Nggak Pak. Keren gitu kan, pakai produk misalnya tulisannya Tanah Karo, gitu kan. Tulisannya lagi misalnya Pulau Samosir, gitu kan, atau di Kaltim ini IKN. Gitu kan, ada lambangnya. Kita malu pakai itu. Tapi ketika kita pakai kaos dengan merek misalnya Louis Vuitton, Dior, wah kita dengan bangga jalan dengan baik, atau pakai yang Kenzo gitu kan istilahnya kan, merasa kita tampil sempurna, tapi padahal tidak juga. Barang sederhana ketika dipakai kita pas, tentu akan bagus dilihat oleh orang. Benar. Jadi saya berharap pada generasi muda, mari kita bangga menggunakan produk dalam negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pendengar semuanya. Baik, terima kasih untuk seluruh sobat pengayoman yang telah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast kisah kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumham Kaltim, pasti etam, energi, tangguh, adaptif, maju. Dadah.